Nah, kita masuk ke sejarah internet di Indonesia. Di Indonesia itu awal masanya pada tahun 1990-an. Dikenal sebagai paguyuban network, mengutamakan gotong royong. Tokoh utamanya itu yaitu Ono, Robi, dan Sami. Berikut beberapa milestone-nya. Yang pertama, 1994, Indonet menjadi service provider komersial pertama di Indonesia. Indonet dipimpin oleh Sanjaya, putra seorang dosen Universitas Indonesia, dan berlokasi di Kompleks Dosen UI Rawamangun. Awalnya, Indonet menggunakan sambungan dial-up dengan metode text, cell account, browser link, dan email file. IPTechNet juga diluncurkan sebagai ISP pertama di Indonesia. Pada tahun 1995, penggunaan di Indonesia mulai dapat mengakses internet HTTP melalui jasa Telnet ke luar negeri yang menggunakan remote besar link di Amerika Serikat. 1996, bisnis warung internet, warnet, mulai tumbuh subur dan berperan penting dalam penyebaran internet di Indonesia. 1998, pendiri APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Arsitektur teknis internet, model preferensi TCP/IP, lapisan aplikasi (application layer), menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contoh aplikasinya yaitu Telnet, FTP, dan SMTV. Lapisan transportasi atau transport layer, menyediakan fungsi pengiriman data end-to-end ke sisi remote. Protokol utama yang digunakan yaitu TCP dan UDP. Lapisan internetwork atau internetwork layer, disebut juga dengan lapisan internet atau network, menyediakan virtual network pada internet. Protokol utama IP dan juga untuk routing data. Lapisan antarmuka jaringan atau disebut juga network interface layer, disebut juga lapisan link atau data link, berhubungan dengan perangkat keras jaringan. Contohnya itu Ethernet dan juga Wi-Fi. Komponen utamanya, yang pertama itu ada router, menghubungkan jaringan pada lapisan internetwork dan mengarah pada jalur paket data, menghubungkan jaringan pada lapisan internetwork dan mengarahkan jalur paket data berdasarkan alamat IP. Lalu yang kedua ada switch, menghubungkan perangkat dalam jaringan local area network. Lalu yang terakhir ada juga kabel dan media transmisi, kabel switch pair atau strand optik dan teknologi kabel Wi-Fi lainnya. Lalu yang terakhir kabel dan media transmisi, kabel switch pair, strand optik, dan teknologi di kabel seperti Wi-Fi. Peran IAB, Internet Architecture Board. Pengarah teknis jangka panjang. IAB memberikan arahan teknis jangka panjang untuk mengembangkan internet, memastikan internet terus tumbuh berkembang dan terus berkembang. Dengan pengawasan arsitektur, mengawasi arsitektur IATF, Internet Engineering Task Force. Dengan standarisasi dikelola oleh IAB mengacu pada IATF untuk membuat standar baru menggunakan RVC, Remote for Command. Nah, kita masuk ke peran internet dalam akademis. Akses informasi tanpa batas. Sumber daya pendidikan luas. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti pusat digital, kursus online, dan platform pembelajaran. Siswa dapat mengakses pengetahuan dari manapun secara global. Dan juga ada search engine. Search engine ini seperti punyanya Google ya, yang menjadikan andalan siswa dan mahasiswa untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan juga menyeluruh. Dengan referensi literatur, mempermudah pencarian referensi literatur menggunakan pengetikan kata kunci. Peran internet dalam akademis juga membantu pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Dengan adanya ini, kita dapat membangun platform pendidikan online yang memfasilitasi pembelajaran interaktif dan kolaboratif melalui diskusi online, proyek kolaboratif, dan juga simulasi virtual. Dengan ini juga kita bisa meningkatkan pemahaman konsep dan mengembangkan keterampilan sosial serta kerjasama. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi secara global, memungkinkan siswa dan pendidik untuk berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui forum online.
proyek kolaboratif, dan pertukaran budaya. Ini juga ada yang disebut dengan namanya GitHub. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Peran internet dalam akademis juga membantu fleksibilitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan ini, pembelajaran memfasilitasi jarak jauh dan efisien dengan platform pembelajaran online, memungkinkan akses materi, interaksi dengan guru, dan ujian online di mana saja. Pengembangan keterampilan digital membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan dalam dunia kerja modern melalui penggunaan berbagai teknologi dan aplikasi online. Dan juga banyak ya variasi metode belajar. Dengan penggunaan internet ini memberikan variasi metode belajar agar tidak kejenuhan seperti itu. Dan juga ini membantu peran bagi tenaga pendidik dan juga siswa. Dengan ini mempermudah administrasi, akses mata pelajaran yang mudah, dan juga peran siswa menjadi berubah. Siswa dapat belajar dan menipu pembelajaran setiap saat dari mana saja.